Banyak orang terjebak dalam perdebatan antara kerja keras banting tulang versus hidup santai tapi harta berlimpah. Padahal, kuncinya bukan di otot, melainkan di kondisi mental dan kesadaran diri. Fenomena ini sering bikin bingung karena kita melihat dua kutub yang kontras. Pertama, ada yang kerja keras tapi hidupnya jalan di tempat. Dan kedua, ada yang terlihat santai di rumah, namun rekeningnya terus bertambah. Rahasianya sederhana saja, yaitu sinkronisasi antara apa yang kita rasakan di dalam dengan apa yang kita kerjakan di luar. Ingat video viral Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat itu saat menegur cucu pengemis yang hanya rebahan di kamar pada pagi hari? Teguran beliau itu sangat tepat untuk konteks orang tersebut. Bagi mereka yang belum memiliki sistem atau nilai tambah dalam hidupnya, berdiam diri di kamar memang hanya akan mengundang hawa malas dan menjauhkan rezeki. Dalam kondisi ini, bergerak secara fisik adalah cara untuk membangunkan energi hidup yang mati suri, agar selaras dengan hukum semesta. Namun, jangan sampai kita menelan mentah-mentah satu nasihat untuk semua situasi. Di sisi lain, ada tipe orang, mungkin seorang kreator digital, trader, atau penulis, yang justru terlihat malas-malasan di dalam kamar saat orang lain sibuk macet-macetan di jalan. Bagi mereka, keheningan kamar adalah ruang kerja yang produktif. Mereka tidak sedang malas, melainkan sedang memanen ide dan mengelola sistem yang sudah mereka bangun dengan perasaan tenang dan yakin. Disinilah pentingnya memahami bahwa perintah bangun pagi atau jangan malas itu punya konteks yang berbeda bagi tiap orang. Kalau kamu bekerja shift malam atau seorang introvert yang menemukan energi di tengah kesunyian, tidur di pagi hari bukan berarti rezekinya dipatok ayam. Itu adalah proses pemulihan agar saat bangun nanti, kesadaranmu berada dalam kondisi rileks dan siap menerima peluang selanjutnya. Rezeki itu datangnya kepada mereka yang merasa sudah memiliki, bukan mereka yang terus-menerus merasa panik dan kekurangan. Jadi, jangan terjebak dogma yang kaku, karena standar sukses tiap orang itu punya frekuensi yang berbeda. Yang satu butuh gerak fisik untuk memicu semangat, yang lain butuh diam untuk mengasah niat. Yang berbahaya itu bukan diamnya atau geraknya, tapi saat kamu melakukan sesuatu dengan rasa terpaksa, penuh ketakutan, dan merasa tidak berdaya. Selama kamu merasa tenang dan sudah selesai dengan dirimu sendiri, keberlimpahan itu akan mencari jalan tercepat untuk menemuimu, terlepas dari jam berapa kamu bangun tidur. Intinya, keberuntungan itu bukan soal siapa yang bangun paling pagi, yang paling terlihat banyak bergerak, tapi soal siapa yang paling sadar bahwa dirinya layak untuk menerima. Orang yang bergerak tanpa kesadaran hanya akan lelah di raga, sedangkan orang yang diam dengan kesadaran penuh akan memetik hasil di jiwa dan harta. Jadi kalau kamu mau hidupnya nyantai, tapi duit ngalir terus, yang pertama dilakukan adalah merubah kesadarannya dulu. Tanamkan mindset bahwa rezeki memang sudah tersedia untukmu, bukan untuk dicari. Nah, cara mengunduhnya adalah dengan menanamkan sikap tenang, rasa sudah memiliki, dan memiliki cara pikir yang berbeda mengenai uang, yaitu jangan bekerja atau berdagang karena hanya sebatas dapat uang semata, tapi berpikir dengan satu pertanyaan ini, nilai apa yang kita bisa bagikan kepada dunia? Maka uang akan mengalir deras padamu karena itu adalah sebuah efek samping. Intinya, keberuntungan itu soal siapa yang paling sadar bahwa dirinya layak untuk menerima dan siap memberi.